Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Yang saya hormati Ketua INF Islam Nusantara Foundation, Dr. Insinyur Kiai Haji Hilmi Faisal Zaini Hasan Abdurrahman. Yang saya hormati dari manajemen Masjid Istiqlal, Bapak Kiai Asep Saifuddin. Yang saya hormati dari Kementerian Dalam Negeri, yang mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri, Al-Mukarramah Dr. Ma'rifah Ma'ruf Amin, a'azzahullah. Al-Mukarram Staf Istimewa Wapres, ya khusus Wapres, khususkan istimewa, Kiai Haji Masduki Baydawi, akramahullah. Musyrif Ma'had Ar-Risalah, dan pengikut Tarekat Asyadziliyah. Al-Mukarram saya hormati Kiai Haji Abdul Manan Ghani, Ketua Umum P3MI, Perkumpulan Penggerak Pemakmuran Masjid. Harus dihafalkan dulu, habis sholat dihafalkan 7 kali. Lama-lama hafal. Habib yang saya hormati, Asgaf, Bapak Ibu sekalian, sebagai bangsa yang benar, yang besar, yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkelimpahan sumber daya alam, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara demokrasi dan berada pada posisi strategis pada titik silang dunia, Indonesia harus mampu mandiri, berdaulat, adil, makmur, serta menjadi center of gravity dunia. Indonesia harus mampu menjadi penyangga peradaban dunia. Strategisitas Indonesia secara geoekonomi, geopolitik, geostrategi, serta positioning di kancah global harus dibarengi dengan kemampuan Indonesia dalam mewujudkan konsolidasi kedaulatan pangan, energi, dan konservasi untuk melindungi dan memakmurkan segenap warga bangsanya menuju kehidupan yang berkemaslahatan. Indonesia tidak boleh tergantung dengan siapapun dan tidak boleh dikendalikan oleh siapapun. Justru sebaliknya, Indonesia harus menjadi global driver, pengendali global. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardi yarithuha ibadiyas salihun. Telah ditetapkan dalam kitab Zabur bahwa kemakmuran, kesejahteraan disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang baik-baik, yang soleh-soleh. Tapi kenyataannya kadang sering kebalik-balik. Saya lihat yang kaya-kaya itu, yang konglomerat, nggak ada nama Solikin, Jumadi, Madrais, dulu kanan, nggak ada. Alah. Resesi global, krisis pangan dan krisis energi dunia telah nyata dan di depan mata kita. Ancaman perang asymmetric war, dan perang cyber war
semakin tidak terhindarkan. Di tengah kompetisi global antar blok-blok ideologi dalam merebut hegemoni politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan menguasai pasar global. Akhirnya perdamaian, salam, peace menjadi barang yang sangat mahal untuk diperjuangkan. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu memenangkan perang kebudayaan, pop culture war, perang mata uang digital, digital currency, perang biologi, biological war, perang makanan, air dan energi, food, water, energy war, dan perang iklim dan bencana, climate and disaster war, yang tengah dan sedang terjadi. Yakinlah dengan optimalisasi sumber daya yang kita miliki, dengan kemampuan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia hebat dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok, serta melakukan kerja-kerja kebangsaan secara berjamaah antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, parpol, akademisi, dan media, akan mampu merubah ancaman menjadi peluang untuk dimenangkan. Yang tadinya ancaman menjadi peluang. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan ini. Kerja-kerja berjamaah dalam mengorganisir kecerdasan dan potensi digital anak-anak bangsa, menggalang solidaritas sosial, menumbuh kembangkan ekonomi gotong royong kemaslahatan, memperkuat eksistensi budaya dan kearifan lokal, mengglorifikasi dan membumikan ideologi Pancasila dengan masif, mendorong visi politik kebangsaan yang luhur, memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan kebangsaan yang mempertahanan dan keamanan rakyat semesta, merajut kembali kebinekaan dan memulihkan kembali kepercayaan publik yang tengah terkoyak, menghentikan kerakusan oligarki. Saya ulangi, menghentikan kerakusan oligarki, serta melakukan pertaubatan nasional dan memohon pertolongan kepada Allah SWT agar adalah merupakan gateway, gerbang utama agar Indonesia keluar dari krisis yang harus segerakan bangsa dan negara ini tidak sampai terjungkal dalam kubangan kehancuran. Ada yang kelewat, mohon maaf. Yang terhormat Ketua SAS Institute, Dr. Sa'adullah, bodolan tenaga kerja di Saudi Arabia. Ya, Ketua PWNU DKI, Dr. Syamsul Ma'arif. Oh iya, yang terhormat Ustadz Yajima dari Jepang. Berdiri Pak Yajima, berdiri. Pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, sebagai penyelenggara negara harus lebih berani memiliki kepentingan dan kedaulatan rakyat, harus lebih berani memihak kepentingan dan kedaulatan rakyat. Keselamatan nyawa manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama. Keamanan hidup dan kehidupan harus tegas dijamin oleh negara. Segala bentuk obat-obatan, makanan, minuman, dan produk-produk turunannya, khususnya susu dan jajanan anak, harus aman dan tidak meracuni serta membahayakan nyawa manusia Indonesia. Redistribusi aset, lahan dan tanah untuk rakyat harus dipercepat dan bukan basa-basi. Dalam Al-Quran dikatakan, wafiqu min thayyibati ma kasabtum. Kamu infaklah dengan apa yang menurut kamu yang paling baik. Jangan kalau untuk sendiri paling baik, kalau untuk infak dipilih paling jelek. Itu pengalaman saya 10 tahun ketika menjadi ketua PBNU.
Kalau sekarang sudah bodolan. Redistribusi hutan setelah kita kejar, mau kita kerjakan MOU dengan Kementerian Kehutanan, ternyata yang masih ada itu tulang. Hutan yang jurang, belum ada jalan, tandus. Kalau yang daging yang bagus-bagus ya sudah dikangkangi orang sudah. Akhirnya program NU akan melakukan reboisasi atau berhenti, sama sekali tidak terlaksana. Karena setelah kita lihat yang akan dikasihkan kepada kita itu bukan min thayyibati ma kasabtum lah pokoknya. Manusia Indonesia redistribusi aset, lahan dan tanah untuk rakyat harus dipercepat dan bukan sekedar basa-basi. Optimalisasi energi baru dan terbarukan wajib disegerakan dan tidak boleh ada yang menghambat. Monopoli atas pangan, energi, obat-obatan, lahan dan tanah harus segera dihentikan. Segala bentuk pelanggaran, penyelewengan, dan kecerobohan yang merugikan rakyat, bangsa dan negara harus diusut tuntas dan ditegakkan seadil-adilnya. Racun budaya asing, virus ideologi radikal dan liberal yang telah mempengaruhi tren gaya hidup dan cara berpikir masyarakat harus segera dibasmi dari akar-akarnya. Karena pembiaran yang berkelanjutan akan menyengsarakan warga bangsa dan membahayakan masa depan Indonesia. Negara tidak boleh kalah dengan siapapun. Jadi ancaman kita semakin serius. Entah seperti apa 50 tahun akan datang anak kita. Sudah tidak lagi bangga dengan budaya yang kita warisi dari leluhur kita. Ada dua macam. Imma jadi liberal, sekuler, atau imma jadi takbir. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh stakeholders bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan, serta potensi konflik, pertahanan, keamanan, dan kedaulatan Indonesia harus dikonsolidir ulang. Benteng pertahanan ideologi, benteng pertahanan budaya, dan sabuk pengaman sosial, benteng pertahanan keamanan rakyat semesta, benteng pertahanan ekonomi nasional yang bertumpu pada kemandirian dan kedaulatan nasional, benteng pertahanan cyber, serta benteng pertahanan identitas dan jati diri Indonesia harus diperkokoh kembali agar tidak goyah oleh infiltrasi, bombardir isu, opini, gerakan, dan berbagai serangan, baik yang bersifat fisik, sintetik, dan bersifat semantik. Tahun-tahun politik telah datang, gejolak dan berbagai turbulensi mulai muncul. Semua warga bangsa tidak boleh lengah terprovokasi dalam menghadapi tahun-tahun politik ini. Untuk semua politisi dan partai politik dan penyelenggara pemilu serta seluruh warga bangsa Indonesia, utamakan keselamatan dan keutuhan bangsa. Jangan mau dipecah belah dan dimanfaatkan oleh kepentingan politik identitas yang menggerus kebinekaan dan kesatuan bangsa. Bangsa sosial dari ancaman radikalisme, liberalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bangkitkan solidaritas keluarga-keluarga untuk memiliki kepedulian. Oh, maaf. Saya ulangi, utamakan keselamatan dan keutuhan bangsa, jangan mau dipecah belah dan dimanfaatkan oleh kepentingan politik identitas yang menggerus kebinekaan dan kesatuan bangsa. Politik kebangsaan dan kemanusiaan adalah politik tingkat tinggi yang harus dikedepankan dan ditegakkan. Kita mengambil pelajaran apa yang terjadi di Timur Tengah, perang saudara yang sampai sekarang belum kita tahu kapan akan berakhir akibat belum selesai memahami hubungan antara agama dan budaya, antara agama dan
politik kebangsaan. Masih belum selesai. Yang perjuangkan agama hanya bicara agama, tidak pernah bicara kebangsaan. Yang bicara nasionalisme, tidak pernah bicara Islam. Oleh karena itu, tokoh agama bukan tokoh nasionalis bukan tokoh agama. Di kita alhamdulillah, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Agus Salim, Syekh Cukraminoto, Kiai Sulaiman Ar-Rasuli, Kiai Sirajuddin Abbas, Kiai Sanusi Ajengan Sanusi atau Abdul Halim Sukabumi, dan Kiai Maulana Zainuddin, semuanya pejuang agama sekaligus nasionalis. Bagi kita antara hubungan agama dan nasionalisme sudah tuntas dan selesai. Ini harus dirawat tapi. Kedaulatan tanah tumpah darah Indonesia secara teritorial, digital, finansial, ekologikal, kultural harus dijaga, dilindungi dan dirawat. Jangan biarkan siapa saja mengambilnya walau sejengkal. Keseimbangan antara kepentingan people, planet, prosperity, peace, dan partnership, kepentingan masyarakat, ekologi, ekonomi, perdamaian dan kerjasama harus terjaga dengan baik. Ancaman bencana ekologis akibat perubahan iklim dan degradasi alam serta kerusakan lingkungan lainnya, baik akibat ancaman sampah, terutama sampah plastik, harus segera dimitigasi dan disolusikan. Demikian halnya dengan ancaman turbulensi ekonomi harus segera diantisipasi. Indonesia harus menjadi bangsa yang mampu mempelopori dunia dalam membangun stabilitas ekonomi sekaligus membangun peradaban ekologis, ecological civilization secara kolaboratif. Menghadapi tantangan tersebut di atas, kini saatnya kita semua segera berbenah diri, segera menghimpun semua kekuatan dan kecerdasan, menggalang solidaritas dan kebersamaan untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, adil dan makmur. Rumah tangga adalah benteng pertahanan utama NKRI. Kepada pemerintah dan semua pihak, ingat, perhatikan, pelihara dan rawat hak rumah tangga. Harus dirawat baik-baik seluruh keluarga-keluarga Indonesia berbasis rumah tangga. Amankan ideologinya agar tidak terpengaruh ideologi radikal dan liberal. Kuatkan pemahaman jati diri, budaya dan identitas nasional, serta kecintaan terhadap tanah air, agar cara pandang dan gaya hidupnya tidak terpengaruh ideologi budaya dan identitas asing. Perkokoh ekonominya dengan mewujudkan keamanan pangan dan obat-obatan berbasis food and herbal medicine yang ditanam di pekarangan rumah. Kontrol akses dan penggunaan sosial medianya agar tidak terjebak pada hoax, terjebak pada kejahatan digital, dan atau menjadi ketergantungan, serta dorong seluruh anggota keluarga menjadi produsen konten positif. Waspadai lingkungan sosial dan ancaman radikalisme, liberalisme, ekstremisme dan terorisme. Bangkitkan solidaritas keluarga-keluarga untuk memiliki kepedulian sosial dan hidup ramah lingkungan. Dorong anak-anak kita dan generasi muda di setiap ranah rumah tangga untuk lebih religius, toleran, serta menguasai teknologi. Sehingga dengan rumah tangga dan keluarga aman, damai, makmur, dan berdaulat, maka desa, kecamatan, kabupaten, kota akan berdaulat sehingga pada akhirnya negara aman, damai, makmur, dan berdaulat. Dibangun dari keluarga, kemudian berkembang satu kelurahan, satu desa, kecamatan, kabupaten, akhirnya insya Allah menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun ghafur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara mutamaddin yang mencapai thaqafah yang sempurna dan hadarah yang maksimal. Keanekaragaman budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia adalah modal kultural dan modal sosial, social and cultural capital, yang harus dioptimalkan menjadi senjata strategis dengan mempengaruhi dan membangun peradaban dunia. Spirit keislaman Nusantara yang ramah, damai, dan toleran
telah terbukti berhasil diterapkan di Indonesia dan bisa menjadi role model kehidupan beragama dan berdemokrasi yang damai dan harmonis. Waktu saya jadi ketua PBNU, setiap tamu terutama dari Timur Tengah, saya kandani Islam Nusantara, saya dongengi Islam Nusantara. Mereka semua melongo semua. Itu nggak ada Timur Tengah itu Islam Nusantara itu. Jangan ke Islam Nusantara, hubbul waton minal iman itu nggak ada di Arab, nggak ada itu. Percaya pada saya lah, saya kan 13 tahun di sana. Hal tersebut harus bisa dipromosikan untuk diduplikasi dan diterapkan di negara-negara lain di seluruh dunia. Bayangkan, Afghanistan yang penduduknya 100% Muslim, perang saudara sudah 40 tahun. Belum Irak, Suriah, Somali, negara bubar, bangkrut. 100% madhab Syafi'i, bukannya Islam, bukan. 100% madhab Syafi'i, itu Somali itu. Bubar negara itu. Bodolan marinnya jadi perampok jadi penyamun di Samudra India. Apalagi Libya belum selesai, Yaman terus berkecamuk. Insya Allah kita tidak akan terjadi itu selama kita masih betul-betul memegang spirit Islam Nusantara. Al-Mukarram Habib Alwi Al-Idrus bin Syihab, ya, bukan mana sama-sama, bukan mitra sama-sama bin Syihab. Pemerintah harus lebih agresif mempromosikan dan menyebarluaskan dan mengekspor kebudayaan Indonesia, menyebarkan spirit Islam Nusantara, dan mengekspor ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia. Dulu pernah Bung Karno itu pidato tentang Pancasila di PBB, Bung Karno itu juga ketika berkunjung ke Soviet, apa itu Pancasila, Bung Karno jelaskan. Sehingga Indonesia mampu menjadi lokomotif peradaban dunia dan bukan menjadi pengimpor ideologi dan budaya asing yang meruntuhkan peradaban bangsa. Kehidupan bernegara dengan spirit Islam Nusantara harus terus dikembangkan selaras dengan tantangan dan perubahan zaman melalui jalur diplomasi budaya, ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan serta teknologi. Ke depan Islam Nusantara akan mampu menjadi ikon perdamaian dan pelopor humanitarianisme beragama dan serta kemajuan peradaban. Kerja kebangsaan, kerja kemanusiaan, kerja keberagaman yang ramah, damai, dan toleran dapat dirangkai secara simultan. Ruang dialektika Islam Nusantara yang didedikasikan untuk memajukan masyarakat, bangsa, negara, agama, dan dunia melalui pemihakan pada isu-isu strategis lokal, nasional, dan internasional dalam visi kemanusiaan, kebangsaan, dan keberagaman yang ramah, spirit Islam Nusantara dapat dijadikan sebagai lokomotif kemajuan peradaban Indonesia dan dunia. Kita yakin itu, kita harus yakin dulu lah. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad selalu yakin saya akan menang. Nabi Muhammad selalu begitu. Potongannya nggak kayak potongan gini. Shadiqul aqwal wal kalim, sportif. La yakhafu laumata laim, nggak pernah peduli dengan komentar siapapun. Itu Nabi Muhammad sifatnya. Untuk memajukan bangsa dan negara serta peradaban dunia diperlukan sikap kritis yang dibarengi dengan analisis strategis dan sikap yang bertanggung jawab. Mesin-mesin riset harus dihidupkan kembali dan digerakkan untuk melahirkan temuan-temuan dan inovasi-inovasi strategis bagi kemajuan. Masjid, sekolah, dan lembaga-lembaga dakwah harus hadir menjadi pusat penelitian dan pengembangan peradaban. Dan yakinlah bersikap kritis yang konstruktif yang dibarengi dengan penyampaian yang santun adalah budaya bangsa yang selaras dengan spirit Islam Nusantara. Tapi bukan mencaci maki, bukan. Agar tidak terjadi kejumudan peradaban, sikap kritis konstruktif tidak boleh dibungkam, apalagi kita hidup di negara demokrasi. Tetapi sebaliknya
bila mengarah pada tindakan destruktif wajib dihentikan agar tidak membuat kacau keadaan. Akhirnya tugas utama Hisminu, Ladisnu, dan P3MI yang dilahirkan dengan semangat Islam Nusantara harus mampu menjadi gerakan, menjadi advokator rakyat, memihak pada kemajuan bangsa, serta harus mampu menjadi pilar penyangga peradaban dunia berspirit Islam Nusantara. Selamat bekerja Hisminu, Ladisnu, dan P3MI, wujudkan kerjasama monumental dan buat legasi bagi bangsa dan negara, serta kibarkan Islam Nusantara di seluruh penjuru dunia. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah, wallahu yahfazkum min ahati wal afat, wa yakhudkum bi aidikum la fihi salah wal khair, wa huwal muwaffiq lakum at-thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.